Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk spidolnya mana ya? Spidol. Ya, di ruangan sebelah. Coba minta tolong Bu. Di ruangan sebelah, spidol. Oke. Apa kabar hari ini? Baik ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Resmi pimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih Resmi. Sebelumnya Bapak ingin cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang belum hadir? Hadir semua ya? Oke, puji Tuhan. Oke, baik. Anak-anak, kita akan belajar satu topik, yaitu mata pelajaran fisika tentang aturan dan operasi angka penting. Jadi, kenapa kita akan mempelajari angka penting? Karena ini sangat penting untuk kita terapkan, apalagi saat kita mengukur setiap benda ya. Nah, di sini Bapak menyediakan dua penggaris atau mistar. Bapak ingin minta kalian berdua coba maju ke depan. Nah, tujuannya di sini kalian ukur panjang buku ini menggunakan penggaris masing-masing. Terus spidolnya mana ya? Oke, siap. Nah, bentar ya. Yes. Nah, aman nggak? Aman? Udah? Oke. Hah? Nah, oke. Kalian bisa nanti ukur. Jadi, kalian ukur buku ini berapa panjangnya, terus kalian dapat hasilnya tulis di papan tulis masing-masing ya. Ya, coba dari nol lah. Ini nih, pakai ini. Pakai ini sampai nol. Kasih Pak. Berapa itu? Hmm? Ini angka nol. Berapa? Ini udah 4. Ini skalanya berapa itu?
Bukan tes, Pak. Berapa itu? 24, berapa sisa garisnya? Nah, hitung berapa. Nanti hasil pengukuranmu tulis di situ. Tergantung kamu berapa hasil yang kamu dapatkan. Ya, udah 8. Nice. Itu aja lu. Gak usah, panjangnya aja. Oke, terima kasih. Bukan tinggi ya, tapi lebar, panjang. Oke, ini aja. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, coba perhatikan. Resmi. Coba perhatikan di depan. Kalian sudah mengukur suatu benda. Nice. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Kalian sudah mengukur benda yang sama persis. Jadi kalian mendapatkan hasil yang berbeda. Padahal bendanya sama ya kan? Menggunakan alat ukur yang sama. Jadi pertanyaan Bapak di sini, kenapa bisa berbeda? Padahal yang kalian ukur itu buku yang sama, menggunakan mistar atau penggaris yang sama. Kira-kira ada yang bisa jawab kenapa bisa berbeda? Oke. Ada yang lain? Ya. Hmm. Oke, betul. Tahu jawabannya tepat. Oke, karena masalahnya karena penelitian, ketelitian itu terbatas dan cara kita melihatnya pun, cara membacanya pun berbeda-beda. Jadi adanya materi hari ini, kita penting mempelajari aturan dan operasi angka penting. Nah, sebelumnya Bapak harap kalian bisa mampu ketika mempelajari materi hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan pengertian angka penting dalam suatu hasil pengukuran dengan tepat. Yang kedua, menentukan jumlah angka penting, menentukan jumlah angka penting dari suatu bilangan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, menerapkan aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian angka penting dalam menyelesaikan soal. Baik, kita masuk ke bagian pengertiannya terlebih dahulu. Oke, jadi pengertian angka penting di sini adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Jadi, apa itu angka pasti? Yaitu angka yang ditujukan langsung pada skala alatnya. Sedangkan angka taksiran di sini adalah satu angka yang paling terakhir yang diperkirakan dibaca di antara skala terkecil. Oke,
supaya bisa lebih mengerti, Bapak akan kasih contoh. Nah, di situ kita melihat panjang balok yang sudah diukur menggunakan mistar itu nilainya itu contohnya 1 berapa itu? 12,5. 12,5. Oke, sentimeter. Nah, di sini kita dari bilangan ini kita menentukan mana angka pasti dan mana angka taksiran. Oke? Nah, di sini angka pasti ya 1 dan 2. Karena apa? Karena jelas. Karena langsung dijelaskan pada skala pada penggaris. Sedangkan angka 5 di belakang koma ini adalah taksiran. Karena kita hanya menaksirkan atau kayak perkiraan gitu. Oke, sampai di sini sudah paham perbedaan antara angka pasti dan angka taksiran? Oke, kita lanjut. Ke bagian aturan. Jadi aturan angka penting ini ada 5 aturan. Kita masuk ke bagian aturan yang pertama. Baik, aturan pertama yaitu semua angka bukan 0. Jadi semua angka bukan 0. Aturan yang kelima, aturan yang pertama, semua angka yang bukan 0 yaitu 1 sampai 9 itu adalah suatu bilangan yang hasil pengukurannya itu angka penting. Supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh di samping. 2, 4, berapa itu? 2, 4, 5, 7. Nah, di bilangan ini kan tidak ada angka 0. Jadi, di bilangan ini, angka penting di sini ada 4. Ya, 4 angka penting. Oke. Contoh berikutnya 8,36. Nah, sama karena di sini tidak ada semua angka yang bukan 0. Jadi di bilangan ini juga memiliki 3 angka penting. Ya, aturan yang pertama, semua angka bukan 0, 1 sampai 9 itu adalah angka penting. Oke. Nah, aturan yang kedua. Aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi, contoh biar lebih paham, 205. Nah, di sini di belakang ini 0 ada di tengah-tengah pada angka bukan 0. Ya kan? 0 ini berada di antara 2 angka yang bukan 0. Jadi ini bisa kita hitung atau bisa kita anggap ini angka penting dan bisa dihitung. Ini aturan yang kedua. Oke. Sama yang 1,0003. Jadi 0 yang di tengah itu masih bisa kita anggap angka penting. Oke. Nah, nanti kita aturan yang ketiga. Oke. Nah, oke, seperti Adi bilang 0,002 itu termasuk ke aturan yang ketiga. Jadi aturan yang ketiga itu angka 0 di sebelah kiri, angka bukan 0 atau yang disebut kita 0 di depan bukan termasuk angka penting. Itu hanya penentu letak koma. Jadi contohnya
0,0025 di sini, angka di sini kita tidak hitung. Ini cuman kayak petunjuk letak komanya. Jadi angka pada bilangan ini yang memiliki dua angka penting, yaitu 2 sama 5. Ya. Kenapa bisa kok di depan koma tidak dianggap angka penting? Ya, itu bisa jadi karena hanya perkiraan, jadi tidak termasuk hasil pengukuran. Nah, untuk pengaturan yang keempat, itu kebalikannya. Sebelah kanan, aturan yang keempat, angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0 pada bilangan berkoma desimal termasuk angka penting. Jadi, aturan yang ke ini adalah bilangan angka bukan 0 pada bilangan berkoma desimal termasuk angka penting. Supaya lebih jelasnya kita lihat contoh soal 2,500. Nah, walaupun komanya di belakang, tetapi dia berada di angka bukan 0. Nah, angka berkoma tapi memiliki tanda koma atau tanda desimal, itu masih bisa kita hitung atau kita bisa katakan bahwa bilangan ini mempunyai atau punya 4 bilangan angka, punya 4 angka penting. Oke. Kalau misalnya nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Oke. Baik. Oke. Kita masuk ke bagian aturan yang kelima. Jadi aturan yang kelima ini kayak agak unik. Coba perhatikan anak-anak biar lebih paham. Jadi angka 0 pada akhir bilangan bulat tanpa tanda desimal bersifat tidak jelas atau ambigu. Jadi boleh dianggap penting atau tidak, tergantung ketelitian alat ukurnya. Jadi memastikan jumlah angka penting perlu kita tulis menggunakan dalam notasi ilmiah. Jadi ini angka 2,500 ini karena dia tidak memiliki tanda koma atau tanda desimal, di sini hanya tanda titik, itu tidak dianggap bukan. Nilainya ini ambigu atau tidak jelas. Nah, kenapa bisa? Nah, untuk lebih jelas, untuk kita bisa mengetahui angka penting pada nilai 2.500 ini, kita menggunakan pakai notasi ilmiah. Jadi bentuknya seperti ini. Pakai 2, waduh. Bisa aja, Pak. Kaget. Nah, jadi 2,5 waduh. 2,5 kali 10 pangkat 3 ini sama hasilnya 2,500. Jadi kita bisa menggunakan dalam notasi ilmiah, kita bisa mengetahui berapa jumlah angka penting pada masing-masing bilangan tersebut. Nah, jadi ringkasan 5 aturan tersebut bisa kita baca di slide-nya. Jadi semua yang aturan pertama, semua angka bukan 0 itu penting. 0 aturan yang kedua, 0 di antara angka itu juga penting. 0 di depan tidak penting. Di belakang koma itu penting. 0 akhir bilangan bulat itu ambigu atau tidak jelas. Nah, ketika kita paham untuk penjumlahan atau mengetahui aturannya, kita masuk ke bagian operasi angka.
operasi hitungnya. Jadi di sini kita ada dua operasi. Operasi pertama penjumlahan dan pengurangan. Jadi angka penting pada hasil penjumlahan dan pengukuran, angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran, yaitu mengikuti bilangan dengan jumlah angka di belakang koma paling sedikit. Jadi aturannya dia hanya mengikuti bilangan jumlah angka di sebelah koma paling sedikit. Untuk lebih jelasnya di sini Bapak akan kasih contoh. Situ berapa? Coba bacakan angka 12,52 ditambah 3,1 3,1. Nah, sama dengan. Nah, di sini anak-anak coba perhatikan. Di sini anak-anak kalau kita hitung lebih secara biasa, kalau kalkulasinya itu 15 hasilnya 15,61. Nah, karena aturannya jumlah angka di belakang koma paling sedikit, jadi perhatikan. Nah, di belakang ini, di belakang koma yang di belakang 12,52, di sini di belakang koma ini ada dua angka penting. Di belakang koma. Nah, di sini sedangkan di sini punya satu angka penting. Jadi nilai hasil 15,62 kalau kita ikuti aturannya jumlah di belakang koma paling sedikit, jadi kita hasilnya ini kita bulatkan mengikuti yang sedikit paling di belakang koma itu paling sedikit. Jadi hasilnya 15,6 mengikuti yang ini. Karena aturannya kan jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Paham nggak? Paham, Pak. Hah? Paham, Pak. Paham? Jadi gini. Nah, hasil yang tadi ini hasil kalau kita kalkulasikan atau kita jumlah biasa mendapatkan 15,62. Jadi aturannya di sini karena mengikuti bilangan dengan jumlah angka di belakang koma paling sedikit, jadi mana angka paling sedikit? Nah, di 12,52 di sini dua angka penting di belakang koma, sedangkan 3,1 memiliki angka penting yang punya satu angka penting. Jadi aturannya kita mengikuti aturan yang paling sedikit. Jadi 3,1. Jadi kita bulatkan 15,6. Oke? Baik. Oke. Kita masuk ke perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian dan pembagian itu seluruh angka penting itu yang paling sedikit di antara bilangan-bilangan, itu cara mainnya. Jadi hasil perkalian dan pembagian angka penting dituliskan sebanyak jumlah angka penting. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Coba bacakan soalnya. 2,3 dikali 3,14 3,14 sama dengan. Nah, kalau kita hitung biasa hasilnya 7,222, ya enggak? Kalau hitung biasa ya. Nah, karena aturannya seluruh angka penting yang paling sedikit, coba perhatikan di sini. Di sini angka penting seluruh, di sini kan ada dua angka penting. Kita fokuskan di belakang koma, angka penting di belakang koma berapa yang paling sedikit. Nah, di sini kan ada satu angka penting di belakang koma. Nah, di sini angka pentingnya 2. Jadi hasil biasa ini kita akan bulatkan mengikuti seluruh angka penting yang paling sedikit, yaitu 2,3. Jadi kita bulatkan 7,2. Paham? Paham anak-anak? Oke. Oke. Nah, kalau kalian udah paham, coba kalian kerjakan masing-masing di bukunya. Nanti kita akan bahas sama-sama
Ini saya sudah menyediakan folio. Kalian bisa kerjakan di papan tulis soal. Ada 3 butir. Waktu yang saya berikan cuma 3 menit. Nanti kita kerjakan sama-sama. Oke? Baik, Bapak. Pak, saya mau tanya dong sambil mengerjakan soal. Ya. Itu angka 0 itu kenapa lebih rentan kurang penting gitu, Pak? Hah? Angka 0 itu lebih rentan kurang penting. Angka 0? Ya, bilang nggak penting, usah kurang penting gitu. Oh, bukan penting. Tapi kayak hasilnya itu hanya kayak letak. Jadi tidak dianggap dari penjumlahan. Oh, Jadi hanya peletak komanya saja gitu. baik Pak, terima kasih. Dibanding kalau ada di belakang koma yang bentuknya angka desimal gitu. Jadi bisa angka itu bisa dihitung. Siapa Pak? Oke, coba kerjakan 3 soal ini. Nanti kalau bingung akan kita bahas sama-sama. Oke. Oke? Kalau titik itu, kalau 0 di belakang angka 2 itu dianggap angka penting kan enggak? 1 koma? 1,2. Nah, Kosong. masuk ke aturan yang keberapa? Bapak jelaskan itu. Jadi angka ini apakah masuk ke aturan yang ke 1, 2, atau 3? Jadi pertanyaan nomor 1 di sini ada 2 jawaban gitu. Paham? Kalau bingung silakan tanyakan ya. Lama? Boleh Pak, sama-sama aja Pak. Oke, biar cepat kita akan kerjakan sama-sama. Nah, coba bacakan soal nomor 1. Resmi. Tentukanlah jumlah angka penting dari bilangan berikut. angka penting Angka penting pada bilangan dari bilangan berikut, dari bilangan 0, 003 003 340 dan 1,200. 1,200. Nah, coba perhatikan anak-anak. Nah, di sini kita perhatikan yang ditanya adalah tentukan jumlah angka penting dari bilangan 0,00340. Jadi, seperti yang saya jelaskan, ini masuk ke aturan yang ketiga. Jadi, ada 2 angka 0 yang berada di angka bukan 0. Jadi kita bisa hitung angka pentingnya di sini mulai dari yang pertama itu mulai dari 3, 4, dan 0. Jadi 0 di belakang itu dihitung. Termasuk karena dia berada di bawah di belakang ya di belakang angka desimal. Oke, yang kedua, jawaban yang kedua 1,200 ini ya jelas ambigu karena dia tidak memiliki tanda desimal, ya tanda koma. Oke, paham? Ya Pak. Nomor 2. Hitunglah 15,25 tambah 2,3 tambah 2,3 tambah 2,3 2,3. Oke. dengan memperhitungkan aturan angka penting. 17, Ya. Nah, kalau kita hitung biasa 17,55. Ya. Jadi pertanyaannya kita perhatikan aturan angka penting.
Jadi di sini kita masuk, coba perhatikan. Di sini masuk ke aturan yang ke operasi yang perkalian. Jadi kita perhatikan berapa nilai di belakang angka penting di belakang koma yang paling sedikit. Jadi di belakang ini 15,25 di belakang koma ini punya dua angka penting, sedangkan 2,3 memiliki satu angka penting. Aturannya ini kan perkalian, operasi perkalian. Jadi hasil ini kita ikuti jumlah angka penting yang jumlah di belakang koma itu paling sedikit. Jadi ya kita bulatkan 17,6. Oke? 3. 4, ditambah 17, ini berapa hasilnya? 42 tambah 175. Kita 5,9. Oh, dikali. Berapa? 7,75. Oke. Nah. Oke. Nah, kita pertanyaannya perhatikan aturan angka penting. Ini termasuk aturan yang perkalian atau bukan aturan, operasi perkalian. Jadi di mana aturannya ini seluruh jumlah angka penting itu paling sedikit. Jadi kita lihat di sini di belakang angka koma ini angka pentingnya punya angka berapa? 1, ya kan? 1 angka penting. Sedangkan 1,75 punya 2 angka penting. Jadi aturannya kita ikuti seluruh angka penting di belakang koma. Jadi kita bulatkan 7,4. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, kalau udah paham, Bapak akan simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, kita sudah mempelajari pertama pengertian angka penting. Jadi, kalau saya tanya apa itu angka penting, siapa yang udah tahu? Apa itu angka penting? Angka penting itu yang bukan angka 0. Bukan. Terdiri dari angka ini pasti mempelajari dua operasi itu. Ini kamu akan belajar kembali di rumah. Nah, untuk ini nanti saya Saya belum. punya berbagai manfaat. Baik, Pak. Kok ini ada yang membuatnya? Tidak ada, Pak. Pas, Pak. Oke, sebelum kita pelajaran kita hari ini, Oke, baik, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai. Amin. terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak waktunya.